Sudah. Potong. Senyum apa? Senyum. Yo. Sesuai dengan yang sudah kamu tulis tadi, kesepakatan kelas ya, kalian sudah memberikan satu anak satu yang sudah kami tempel. Ini saya akan rangkum, saya sesuaikan dengan apa yang sudah kamu tulis. Satu, dua, tiga. Oke, ini kita sudah memperoleh hasil kesepakatan kelas. Keyakinan kelas 10 dibagi 2. Ada berapa ini? 6. Ada 6 kesepakatan kelas. Ada 6 keyakinan kelas. Yang pertama, Rezi, saling menghormati guru dan teman. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Yang ketiga, menggunakan HP sesuai kesepakatan
kita harus siap melaksanakannya. Paham? Ya. Untuk seterusnya keyakinan kelas ini akan saya gunakan di kelas kalian. Kalian yakini dalam diri kalian, kemudian kalian bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Setelah ini saya meminta tanda tangan kalian, penandatanganan keyakinan kelas satu persatu maju. Setelah tanda tangan ini berarti kalian di pertemuan berikutnya atau pada saat jam saya atau di mapel guru lain, kalian harus melakukan ini. Paham ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman guru semua di ruang guru ini di acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya Triana Puji Astuti, CGP Angkatan 7 Kabupaten Pati. Untuk yang pertama, di sini nanti saya akan membagi materi saya budaya positif, yaitu ada 6 ya Bu. Nah, di sini yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi dan hukuman. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima 5 posisi kontrol dari seorang guru. Kemudian yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, sebelum saya mulai penjabaran materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu guru semua yang ada di sini. Adakah di sekolah ini contoh ketika kita sudah mengetahui atau kita melihat kata budaya positif di sekolah ini, ada contohnya tentang penerapan budaya positif di sekolah? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menjawab? Contoh penerapan budaya positif yang sudah ada di sekolah ini, Ibu Yulia? Izin menjawab Ibu. Contohnya barangkali yang pertama adalah sholat duhur berjamaah, yang kedua mungkin pembacaan Asmaul Husna di awal pembelajaran, dan di sebelum pulang biasanya ada kebersihan kelas. Iya. Terima kasih ya atas jawaban dari Bu Yulia tadi. Pembacaan Asmaul Husna sebelum memulai pembelajaran ya. Kemudian ada rutin kita itu ketika sholat duhur berjamaah, itu salah satu penanaman budaya positif di sekolah. Ya, betul sekali. Kemudian tadi Bu Yulia juga menyampaikan adanya kebersihan kelas setelah selesai pembelajaran. Nah, betul Bu Yulia. Nah, itu salah satu penerapan budaya positif di sekolah. Seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu guru.
Di sini Bapak Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan kita pendidik itu sebagai seorang petani. Nah, seorang petani itu memilih tanah yang cocok dijadikan untuk lahannya, untuk bercocok tanam. Nah, sekolah kita diibaratkan sebagai tanah untuk bercocok tanam itu. Jadi, apa tugas kita sebagai seorang pendidik? Menciptakan suatu lingkungan sekolah yang nyaman, aman, sehingga peserta didik yang ada di dalamnya itu mampu untuk menyerap pembelajaran dengan baik. Nah, bagaimana? Dengan cara apa? Dengan cara melakukan pembiasaan. Dari pembiasaan itu akan muncul karakter yang baik dari siswa. Nah, karakter yang baik dari siswa nanti akan membentuk yang namanya budaya positif. Nah, seperti itu. Kita mulai dengan materi yang pertama di sini, nilai-nilai kebajikan dan disiplin positif. Diana Goossens dalam bukunya yang berjudul Restruction ya, Discipline School, itu mengatakan bahwa disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya yaitu belajar. Dan menurut Diana Goossens juga makna asal dari kata ini yaitu berasal dari kata Socrates ya, dan Plato, yang mana itu adalah murid dari Socrates dan Plato. Nah, disiplin diri itu membuat orang bisa menggali potensinya menuju sebuah tujuan di mana murid itu bisa membentuk karakter yang baik, sehingga budaya positif akan tercipta, di mana penyerapan pembelajaran akan terbentuk, akan terserap dengan mudah bagi murid jika lingkungan sekolah yang tercipta itu aman dan nyaman. Nah, di sini dalam budaya kita makna kata disiplin menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang, baik murid, warga sekolah. Nah, di sini warga sekolah itu diharapkan mampu bekerja sama, mampu untuk belajar, dan mampu untuk menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan untuk murid bisa Bapak Ibu? Bisa untuk belajar dengan nyaman ya. Kemudian makna kata disiplin menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain, dan ini untuk mendapatkan kepatuhan ya. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia dari nilai-nilai kebajikan. Nah, ini hubungannya dengan nilai kebajikan universal, di mana seseorang melaksanakan disiplin positif itu tuh bukan karena ketidaknyamanan, tapi karena adanya kepatuhan ya, dan akan menciptakan nilai-nilai kebajikan universal. Dan itu nantinya, nah di sini dalam menciptakan kemerdekaan pembelajaran harus mengacu pada disiplin yang kuat. Maksudnya adalah disiplin diri yang dimiliki anak berasal dari motivasi internal. Jadi anak mampu melakukan kepatuhan terhadap suatu tindakan yang dilakukannya bukan karena berdasarkan motivasi dari orang lain, bukan karena adanya teguran dari bapak ibu guru, bukan karena adanya piagam, atau bukan karena adanya penghargaan, bukan karena adanya pujian, tapi terlebih karena adanya motivasi dari dalam dirinya. Dia mau bertindak seperti itu karena apa? Oh, karena ada motivasi dari dalam dirinya, bukan dari pengaruh dari orang lain, bukan pengaruh dari lingkungan, atau bukan pengaruh dari luar. Nah, untuk memunculkan motivasi dalam diri, maka siswa atau kita sendiri harus bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan dan berdasarkan pada tindakan yang mengarah pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu nilai kebajikan universal? Di sini dilihat nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia
yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, dan nilai-nilai itu bersifat universal, maksudnya bersifat umum dan tidak mengacu pada suku bangsa tertentu dan juga agama maupun latar belakang tertentu. Nah, ini juga menurut pakar pendidikan yaitu Diana Goossens menyatakan bahwa Diana Goossens ya, dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun dan menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diana Goossens. Tapi menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol, nanti Dr. William Glasser pada teori kontrol ini mengarah pada kontrol diri seorang guru, ya. Dan ini nilai kebajikan menurut beliau adalah setiap perilaku atau perbuatan yang memiliki tujuan. Kita tahu bahwa dalam kurikulum Merdeka itu kita tahu adanya profil pelajar Pancasila. Nah, salah satu nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar ini ya. Salah satu contohnya apa? Beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bernalar kritis, kemudian mandiri, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong dan kreatif. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang harus dilakukan oleh seorang siswa, dan kita sebagai pendidik harus memunculkan itu, baik itu dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan juga penghargaan. Nah, ketika kita melihat seperti ini, Bu, teori motivasi itu ada juga di Diana Goossens, si pakar pendidikan, itu ada 3. Dan seorang pendidik harus mengetahui bahwa perilaku murid itu condong kemana. Apakah yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Dan kita mengharapkan kita harus sebagai pendidik harus memunculkan motivasi internal dari dalam murid itu yang ketiga, ya, yaitu motivasi internal, motivasi yang muncul dari dirinya. Kita lihat yang pertama dulu. Nah, untuk yang pertama itu perilaku manusia, perilaku seorang siswa itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Pada tingkat motivasi ini itu tingkat terendah. Jadi diharapkan murid jangan sampai karena takut adanya hukuman, takut karena tidak nyaman atas teguran dari Bapak Ibu guru. Jadi ketika dia ada dalam posisi ini, maka seringkali dalam benaknya, pikirannya akan bertanya seperti ini. Apa yang akan terjadi apabila saya ini tidak melakukannya? Contoh saja real, ketika ditegur oleh salah satu bapak atau ibu guru terkait tentang perapian seragam. Nah, dia mau memasukkan seragam itu bukan karena adanya motivasi dari dalam dirinya, ya, bukan karena keinginannya sendiri. Oh, saya harus melakukannya biar saya jadi anak yang baik, biar saya rapi, ya. Tapi dia karena takut adanya teguran dari bapak ibu guru, takut dihukum dan lain sebagainya. Itu merupakan motivasi eksternal, ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Biasanya ini itu tingkatan yang kedua setelah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, pada motivasi ini siswa itu cenderung mau melakukan sesuatu karena adanya pujian, karena adanya imbalan, karena adanya penghargaan dari orang yang mereka banggakan. Nah, kok guru itu saya sukai, maka saya mau ikut untuk patuh terhadap aturan
peraturan beliau atau bagaimana. Nah, itu motivasinya bukan berasal dari dalam dirinya, tapi karena ingin mendapatkan imbalan, karena ingin mendapatkan pujian. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, ini yang kita sebagai pendidik harus memunculkan pada diri siswa. Jadi, nanti pada tahap teori motivasi perilaku manusia ini cenderung dalam dirinya akan bertanya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, kecenderungan pada yang ketiga itu motivasi yang ada dalam dirinya, dan itu diharapkan siswa mau memunculkannya sendiri. Dalam benaknya akan mulai bertanya, oh bila saya akan patuh terhadap aturan itu, saya akan menjadi orang seperti apa. Nah, itu paling penting dalam 3 teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, dan akan tetapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Jadi perlu kita munculkan dalam motivasi internal dalam siswa bahwa dia mau bercakap atau memerintah dirinya sendiri, bukan karena perintah atau bukan karena takut adanya hukuman atau karena takut adanya ketidaknyamanan. Ya. Kemudian ini Bapak Ibu, untuk memunculkan budaya positif di sekolah, di lingkungan sekolah agar lingkungan menjadi aman, nyaman, dan murid akan terbiasa terbentuk karakter yang positif, maka di sini diawali dengan, nah, seharusnya bukan peraturan ya, tapi keyakinan kelas. Nah, ini nantinya dalam keyakinan kelas nanti akan terbentuk yang namanya disiplin positif. Mengapa kok tidak dalam bentuk peraturan? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, ini kita lihat apa sih perbedaan peraturan dibandingkan keyakinan kelas. Nah, di sini bisa kita lihat dalam kita membuat keyakinan kelas di sebuah kelas nanti, kita menggunakan kata-kata yang positif. Jangan sampai kita menggunakan kata-kata yang negatif. Contoh, dilarang membuang sampah. Kata-kata itu dilarang, contoh ya, bisa kita ganti dengan jagalah kebersihan kelas. Nah, seperti itu. Atau jangan terlambat datang ke sekolah. Kata jangan, dilarang. Ya, itu merupakan bentuk dari kata-kata negatif. Kita ubah dengan apa tadi? Jangan datang terlambat dengan menggunakan kata-kata hadir tepat waktu. Nah, seperti contoh di sini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kan kelihatan apa ya? Saklek gitu ya. Nah, bisa kita ganti dengan bentuk keyakinan kelas, yaitu nilai kebajikan yang ditunjuk apa? Oh, tanggung jawab untuk mengembalikan buku tersebut ke perpustakaan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai yang kebajikan yang dituju untuk membentuk keyakinan kelas. Menghormati antara guru dan teman, menghargai antara guru dan teman. Nah, di sini contoh lagi, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini terkait dengan adanya komitmen, yaitu antara menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, yaitu untuk bisa hadir tepat waktu. Nah, selanjutnya, nah ini mengapa harus keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan. Contoh Bapak Ibu, ketika kita di jalan raya, kita mengendarai sepeda motor, kita tentunya memakai yang namanya helm. Nah, kenapa kok kita memakai helm? Nah, apa Bu Rifani? Untuk keselamatan diri.
Iya, untuk keselamatan diri. Nah, itu keyakinan dalam diri kita agar bisa selamat, ya kan? Nah, itu bukan hanya sekedar karena peraturan, tapi karena adanya keyakinan dalam diri kita. Sama, di kelas juga sama, untuk bisa membudayakan kebiasaan yang positif. Contoh, siswa membuat keyakinan kelas bersama dengan guru. Nah, keyakinan kelas itu berlaku selama guru tersebut mengajar. Kemudian nah ini, ketika Bapak Ibu guru sudah membuat keyakinan kelas, siswa tersebut melaksanakan keyakinan kelas itu bukan karena dia merasa adanya tekanan, karena dia merasa adanya ketidaknyamanan, karena takut adanya hukuman, bukan. Karena perbedaan antara hukuman dan konsekuensi itu ada. Ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, itu berarti bukan karena adanya hukuman. Ketika ada siswa melanggar, itu ibaratnya konsekuensi yang harus dilaksanakan karena dia melanggar adanya keyakinan kelas yang sudah disepakati antara teman-teman dan gurunya, ya. Keyakinan kelas dibuat bersama-sama antara guru dan siswa. Jadi ketika konsekuensi itu dilakukan karena mereka tidak patuh, maka itu bukan adanya hukuman. Nah, di sini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi itu memang kalau dia melanggar, konsekuensinya harus terjadi. Nah, yang kedua, kalau hukuman itu membuat anak sakit, baik fisiknya maupun hatinya dalam jangka waktu yang sangat lama, itu hukuman. Ketika kontrol diri seorang guru itu sifatnya menghukum, menghardik, yang ada pada diri siswa bukan tidak nyaman lagi. Hasilnya apa? Siswa itu merasa sakit hati, kemudian siswa itu akan fisiknya juga akan merasa tersakiti karena hukumannya juga hukuman fisik, bukan karena perkataan yang dilontarkan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian kalau konsekuensi, nah konsekuensi itu hasilnya nanti membuat anak itu merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Nah, itu perbedaannya lagi. Kalau hukuman itu, nah, karena anak membenci kedisiplinan, anak benci akan terhadapnya suatu peraturan, disuruh untuk potong rambut, maka anak tersebut mau melakukannya, tapi karena takut dihukum oleh Bapak Ibu guru, hasilnya apa? Hasilnya itu pendendam karena adanya suatu paksaan. Beda lagi karena adanya kesepakatan, adanya keyakinan dalam kelas. Mereka akan melakukan itu mendorong anak agar mudah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Oh, peraturannya potongan rambut harus pendek, anak laki-laki harus dalam bentuk potongan bros. Maka bukan karena adanya hukuman paksaan, tapi dorongan murid dalam dirinya bahwa sesuatu itu harus dilakukan, ya. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu hukuman. Ditanya oleh Bapak Ibu guru terkait adanya peraturan, bukan karena dia takut, tapi karena dia menyembunyikan sesuatu. Nah, tapi kalau konsekuensi beda. Anak belajar untuk mematuhi peraturan bersama-sama dengan guru, bersama-sama dengan murid. Nah, itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Lanjutnya, nah ini, kalau tadi kita belajar teori perilaku manusia terkait hukuman dan ketidaknyamanan dengan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, selanjutnya yaitu penghargaan. Nah, dalam penghargaan ini berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya bersifat eksternal, dari luar,
Jadi karena imbalan, karena adanya penghargaan, maka anak tersebut mau untuk melakukan aturan tersebut, bukan dalam dirinya. Nah, di sini dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Satu, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Kemudian yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Kemudian yang keempat, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Tetapi, nah ini dihukum oleh penghargaan. Maka kalau tadi karena ketidaknyamanan dan hukuman, hasilnya anak itu cenderung untuk keras karena bapak ibu guru juga secara paksa, ya. Tapi kalau secara penghargaan, hukuman secara penghargaan, secara global bapak ibu guru, penghargaan dihukum karena penghargaan itu sifatnya ada dalam bentuk pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Hasilnya apa? Murid cenderung untuk melakukan sesuatu bukan atas dasar kemauannya sendiri, tapi karena adanya imbalan. Jadi ketika suatu pembelajaran diganti oleh guru yang lain, bukan oleh guru yang sama, maka cenderungnya dia mau melakukan sesuatu itu karena adanya imbalan. Jadi oleh bapak yang satunya atau bapak ibu guru yang lain, dia tidak mau melakukan hal tersebut, cenderung untuk pasif. Bapak itu tidak mau memberikan nilai lebih kok kalau saya maju, jadi ngapain saya harus maju ke depan. Jadi itu dorongannya hanya secara paksaan, dorongan karena takut, bukan takut, karena adanya penghargaan untuk mendapatkan nilai tambahan. Itu kalau berlaku untuk anak TK biasanya, ini saya beri permen, ini saya beri hadiah kalau kamu mau maju ke depan. Nah, hal ini anak cenderung intens untuk niteni kalau dengan bapak ibu guru itu maka saya akan mendapat poin lebih. Dan cenderung lagi, kalau diajar oleh bapak ibu guru itu saya cenderung dipuji, saya cenderung dihargai. Tapi itu tidak dalam jangka waktu yang lama. Itu pengaruhnya hanya dalam waktu yang pendek atau sebentar. Nah, selanjutnya, nah ini Bapak Ibu Guru, ini yang sudah saya lakukan di kelas 10 DKV 2. 10 DKV 2 saya membentuk keyakinan kelas bersama mereka di minggu yang lalu, dan mereka bersama-sama bersepakat, dan ini akan saya lakukan di semester 2 ini. Perlunya adanya dukungan dari semua guru, terutama wali kelas, semua warga sekolah, dan juga siswa tersebut ketika menghasilkan keyakinan kelas ini. Contohnya hadir tepat waktu, saling menghormati guru dan teman, kemudian menjaga kerapihan dan kebersihan lingkungan kelas. Kemudian yang keempat, menjaga kerapian seragam. Yang keempat itu kemarin itu cenderung anak-anak banyak sekali yang anak perempuan terutama yang mencetuskan kesepakatan itu, karena dilihat di kelas 10 di KV 2 itu cenderung ada anak yang kalau tidak ditegur untuk memasukkan bajunya, maka anak itu tidak mau melakukannya. Jadi takut karena adanya ancaman, adanya hukuman itu. Kemudian yang kelima, tertib dalam mengikuti pembelajaran. Ini terkait penggunaan HP. Ketika Bapak Ibu guru memberi kesempatan mereka untuk melakukan pembelajaran lewat media itu, maka kita dipersilakan untuk menggunakan itu. Tapi ketika saya tidak memperbolehkan untuk menggunakannya, maka cenderung sekali HP-nya seringkali saya suruh untuk mengumpulkannya di depan. Itu nggih. Kemudian apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu nilai kebajikan universal yang disepakati bersama secara tersirat maupun tersurat oleh Bapak Ibu guru bersangkutan bersama-sama dengan siswa,
Dan diharapkan nanti serangkaian peraturan tertulis itu bukan tanpa makna, tapi harus dijalani, harus disepakati bersama, bukan hanya oleh gurunya, tapi juga oleh seluruh siswa yang ada di kelas tersebut. Kenapa kok saya bentuk keyakinan kelas? Agar bisa menumbuhkan karakter yang baik sehingga nanti bisa membentuk disiplin positif dari dalam dirinya, dan juga disiplin positif ini akan muncul dalam dirinya sendiri. Jadi dia termotivasi dari dalam dirinya bukan karena adanya takut adanya hukuman, paksaan, tapi terlebih karena adanya konsekuensi yang harus dijalani dari kesepakatan bersama. Seperti tadi adanya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu ibaratnya dari guru satu ya, bukan bersumber dari dua arah antara guru dan murid, bukan. Hukuman itu sifatnya satu arah, jadi doktrinnya dari guru yang bersangkutan. Tapi kalau konsekuensi itu timbal balik, berarti dalam dua arah. Konsekuensi itu berarti antara guru dan siswa sudah sepakat untuk membentuk keyakinan kelas, jadi harus dijalankan seoptimal mungkin. Nah itu ya, disepakati bersama. Saya lanjutkan. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Semua tindakan manusia itu berdasarkan kebutuhan dasar. Manusia atau siswa dan guru itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Dan kita harus memahami setiap per individu siswa, mulai dari kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian yang ketiga penguasaan, yang keempat yaitu kebebasan, dan 5 kesenangan. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas atau kita membuat kesepakatan antara murid dengan gurunya, atau ketika guru menegur murid, kita harus tahu alasan murid itu kenapa. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar. Seperti murid ketika melanggar suatu aturan, kita harus tahu sebagai pendidik apakah karena dia merasa kurang adanya kasih sayang dari rumah, atau karena rasa kurang diterima dalam lingkungan kelasnya, atau mungkin karena kebutuhan akan bertahan hidup, atau karena adanya penguasaan. Nah, kalau penguasaan itu cenderung murid itu merasa kurang diterima dalam lingkungan kelasnya, jadi dia merasa seolah-olah ini loh saya, merasa berkuasa di kelas tersebut dan cenderung menarik perhatian dari guru. Makanya dia seolah-olah melanggar aturan yang telah disepakati bersama. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol dari seorang guru. Seperti yang saya tadi singgung, ada kontrol dari seorang guru itu penghukum. Nah, jangan sampai seorang pendidik itu memiliki posisi kontrol penghukum. Kenapa? Karena nanti hasilnya siswa yang kita hukum atau kita hardik, karena Bapak Ibu guru cenderung seperti ini ketika posisi kontrol penghukum, sifatnya keras membentak dan kadang cenderung untuk hukuman secara fisik ya, bukan karena faktor lain. Tapi contoh saja, kamu terlambat, jadi tolong putar lapangan 5 kali. Hasilnya apa? Murid bukan cenderung untuk patuh untuk tahap selanjutnya, tapi sifatnya mereka malah cenderung untuk memberontak, punya jiwa yang keras. Nah, yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Nah, di sini untuk 5 posisi kontrol yang kedua, dia menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah maupun rendah diri. Biasanya guru dalam posisi ini cenderung, loh ya, kamu sudah terlambat berapa kali? Kamu itu bagaimana? Sudah dibilangin beberapa kali kok masih seperti itu. Maka cenderung hasil dari teguran dari Bapak Ibu guru itu bukan membentuk anak untuk bisa datang tepat waktu lagi, malah merasa dia rendah diri, merasa cemas, kemudian memisahkan dari lingkungannya, ya, membuat dia tidak nyaman. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai teman.
Nah, kalau posisi kontrol diri sebagai teman, ini biasanya cenderung Bapak Ibu guru mengatakan seperti ini. Janjimu pada saya bagaimana? Apa kamu gak kasihan sama saya? Nah, seperti itu. Jadi ketika menggunakan hubungan baik dan rasa humor untuk mempengaruhi seseorang, ini biasanya posisi kontrol diri sebagai teman dari murid tersebut. Cenderung halus, tapi sebaiknya ini posisi tengah-tengah yang bisa dilakukan oleh pendidik itu teman, pemantau, dan kalau bisa sebagai manajer. Nah ya, kemudian yang keempat itu monitor atau pemantau. Bapak Ibu guru di sini hanya berlaku mengawasi perilaku murid. Mengawasi di sini berarti kalau murid melanggar konsekuensi yang ada hanya sekedar diingatkan saja. Aturannya bagaimana? Kok kamu terlambat lagi bagaimana? Cenderung lebih lembut, tapi dia tidak membiarkan anak tersebut untuk berjalan sendiri. Ketika sudah melanggar aturan konsekuensi yang ada, itu diambil, diingatkan, memantau saja, ya. Kemudian yang terakhir ini yang diharapkan, bersama-sama belajar menjadi posisi kontrol seorang pendidik sebagai manajer. Bagaimana untuk sebagai manajer? Berbuat sesuatu bersama murid karena sudah ada kesepakatan, maka murid diharapkan untuk bersama-sama dengan guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku yang sudah dia langgar. Kemudian murid juga harus bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi bersama-sama dengan guru. Nah, di posisi manajer ini yang diharapkan. Kalaupun manajer masih tidak bisa, kita bisa di tingkat monitor atau pemantau. Itu yang diharapkan dalam lingkungan, menciptakan lingkungan budaya positif. Kemudian kita ke segitiga restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Ini menurut Diana Goossens ya, sehingga bisa membentuk karakter mereka yang lebih kuat. Jadi ketika keyakinan kelas kok sudah mentok tidak bisa dilakukan, dia masih melanggar aturan yang ada tahap terakhir yaitu segitiga restitusi. Kita menghadirkan murid itu secara face to face, kemudian kita melakukan 3 langkah segitiga restitusi. Apa saja itu? Nah, di sini di bagian ini bisa kita lihat yang pertama dengan menstabilkan identitas dulu. Perkataan yang bisa kita lontarkan sebagai seorang guru, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu pernah datang terlambat, saya juga sama waktu dulu juga pernah datang terlambat. Itu menstabilkan identitas dulu, kita samaratakan dengan kedudukan siswa tersebut. Kemudian yang kedua, kita ke validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tahu punya alasan mengapa kamu melakukan itu, dan kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, untuk tahap ketiga ini di segitiga restitusi kita balikkan. Oh, nilai-nilai keyakinan yang sudah kita sepakati bersama apa? Kita tanyakan. Kemudian bersama dengan murid itu bersama-sama menanyakan, kamu ingin menjadi orang seperti apa kalau seperti itu? Nilai keyakinan yang sudah kita jalankan apa? Kita kembalikan ke murid tersebut. Nah, di sini ya. Di sini jelas sekali ada 3 langkah yang harus kita lakukan dalam restitusi tadi. Nah, untuk tahap terakhir, untuk menanyakan keyakinan, anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Anak akan siap dengan nilai-nilai yang sudah disepakati bersama. Nah, di sini saya sudah pernah melakukan penerapan langkah untuk melaksanakan segitiga restitusi. Bapak Ibu bisa melihatnya di link YouTube ini.
ya. Jangan lupa untuk di subscribe, di like ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ini langkah yang terakhir. Di sini saya memberikan moto, yaitu guru penggerak itu guru tergerak, bergerak dan menggerakkan. Akhirul kalam, maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya, dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di ruang guru ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvidiana dari kelas 10 di KP 2. Perasaan saya senang sekali ketika membuat keyakinan kelas. Pembuatan keyakinan kelas ini sangat penting dilakukan karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan dapat membuat kita menjadi lebih disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Eri Maharani dari kelas di KP 2. Perasaan saya sangat senang sekali ketika membuat keyakinan kelas. Menurut saya, dengan adanya pembuatan keyakinan kelas ini dapat membuat kita lebih menghargai orang lain.